amal soleh, bukan hanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala, tapi mudah-mudahan amal soleh kita ini akan hapuskan dosa-dosa kita sekaligus. Karena dosa itu kadang kita tidak sadari, tapi yang pasti Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi bersabda, innakum tukhti'una fil laili wan nahar, dalam hadis qudsi, sesungguhnya kalian itu siang malam berbuat dosa. Itu kata Allah, ya. Tapi mungkin karena ngarasa soleh gitu ta, asa teu ngarasa berdosa gitu ta. Makanya Nabi itu yang sudah dimaksum, yang sudah dijamin masuk surga, sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, ya, an yastaghfiru, ya, fi kulli yaum mi'ata marratin. Nabi itu setiap harinya, ya, tidak kurang Ibu, ya, istighfar 100 kali. Nabi itu yang sudah dimaksum, yang dijamin masuk surga. Nah, mudah-mudahan kita harus lebih daripada itu, karena kita menyadari betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena janji dari Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang berkumpul di salah satu majlis, nadahum munadin minas samai an aqumu maghfuran lakum, maka malaikat akan menyeru kita, dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, ya. Alhamdulillah nih tidak hujan ya, walaupun tiris ya. Jadi ibadah yang kita lakukan dalam kondisi yang menjadikan, ya, kita itu untuk sulit, menjadikan kita itu sulit untuk melakukannya, maka niscaya pahalanya pun akan berlebih, Pak, ya. Jadi beda, Pak. Bapak ke masjid, ya, musim halodo jeung ke masjid musim hujan, Pak. Itu mikirnya 2 kali, Pak, hujan itu, ya. Tapi insya Allah kata para ulama, siapa orang yang melakukan kebaikan dalam kondisi sulit, maka Allah akan berikan pahala yang lebih, ya. Salat Isya, Maghrib, yang salat subuh, Pak, ya. Secara umum salat subuh itu lebih sulit, Pak. Betul nggak, Pak? Ya. Makanya sampai-sampai pahala salat sunnahnya itu Nabi sabdakan dalam hadis, baru salat sunnahnya, Pak, qabla subuhnya. Kepada Nabi mengatakan, rakaata salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat di waktu fajar itu bukan salat wajibnya, Pak, baru salat sunatnya. Itu pahalanya lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya. Baru salat sunatnya, apalagi salat subuhnya. Tetapi yang lain enggak disebut kekhususan oleh Rasulullah SAW. Bukan tidak penting, tetapi kata para ulama, hadis ini menunjukkan betapa amalan yang dilakukan oleh seseorang di waktu ataupun dalam kondisi yang sangat sulit itu pahalanya akan lebih banyak dibandingkan pahala yang ibadah yang dilakukan di hari kondisi yang biasa. Kayak Bapak sedekah nih, Pak. Bapak sedekah, orang kaya sedekah, Pak, ya, 1 juta. Dengan orang yang enggak punya sedekah 10.000, Pak, ya. Maka pahalanya bisa jadi lebih besar yang 10.000, Pak. Karena dia akan mikir, dia buat beli beras, buat beli makan, dia susah gitu kan, tapi dia bisa mengeluarkan sedekah 10.000. Orang kaya 1 juta, rekeningnya juga masih banyak, Pak, gitu. Jadi gampang tuh, ya. Maka ya itulah salah satunya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita ini diberikan oleh Allah kemudahan untuk beribadah, bukan dalam kondisi lapang saja, termasuk dalam kondisi sempit gitu ya. Baik dari sisi kondisi kita, ataupun waktu, ataupun bahkan jadi harta kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi, tidak menjadikan kita lemah dari beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang kelompok manusia yang celaka yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Lain yang sieunan, Pak, tetapi agar ada sifat kehati-hatian dari diri kita, ya. Manusia yang celaka yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ada banyak Allah menyebutkan orang-orang yang celaka di dalam Al-Qur'an,
Tapi pada kesempatan ini khawatir tidak cukup waktunya, saya hanya menyampaikan 4 saja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebutan celaka ya Allah disebutkan di dalam Al-Quran salah satunya dengan sebutan wailul, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan kalimat wailul, maka salah satu maknanya apa, Pak? Celaka. Ya. Walaupun kata para ulama tafsir, wailul itu salah satu nama di neraka. Jadi keraknya neraka jahanam itu wail namanya, Pak. Ya. Lain barudak orang Bandung wail gitu. Ya. Tapi keraknya neraka jahanam itu namanya wail, ya. Tapi kalau kita lihat terjemahannya Bapak Ibu sekalian, kalau Allah menyebutkan kata wail di dalam Al-Qur'an, maka maknanya menunjukkan celaka. Dalam bahasa Arab, wail itu ya digunakan dalam 2 keadaan, Bapak Ibu. Jadi kalau ada kata wail dalam bahasa Arab, itu digunakan dalam 2 kondisi. Yang pertama, kondisi lita'asub. Kalau orang sedang dalam emosi, Bapak Ibu, dalam puncak kemarahan, ya, kan kadang suka ada tuh, ya, udah tidak bisa menahan emosi atau dalam puncak amarahnya, ya, maka ya orang ketika dalam puncak amarahnya itu, ya, dia akan mengatakan wail. Nah, jadi wail itu digunakan dalam puncak seseorang sedang marah. Wail. Misal Bu, Pak, seorang ibu saking keselnya sama anak, ya, anak itu nggak berubah, Pak, ya, bandelnya luar biasa. Dinasehatin nggak mau nurut, gitu. Ya. Pokoknya anak itu bandel, nggak mau dengar, nggak mau nurut, Pak. Maka seorang ibu bukan hanya doa yang bisa keluar dari lisan si ibu, tapi bisa jadi cercaan. Nah, maka dalam bahasa Arab ketika si ibu sedang dalam kondisi sangat marah itu karena melihat anaknya sangat bandel dan susah berubah, maka si ibu akan mengatakan wailaka amin, gitu. Wailaka amin, celaka kamu, kenapa kamu tidak mau nurut beriman, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa kata wail itu di dalam bahasa Arab, ya, kalimat yang dikeluarkan oleh seseorang dalam puncak amarahnya. Maka disebut apa, Bu? Wail. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ya, kalau tadi orang tua sedang marah kepada anaknya atau suami marah kepada istrinya, ya, betapa sakitnya, ya, ketika kita dikatakan wail, celaka. Nah, Bapak Ibu, sekarang yang mengatakan wail itu bukan orang tua kepada anak, bukan suami kepada istrinya atau sebaliknya, bukan juga kita dikatakan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, tetapi Ibu yang mengatakan wail itu siapa? Allah. Cek Allah teh celaka manis, gitu, ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Supaya kita bisa memahami betapa, ya, kita itu jangan sampai digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang wail. Nah, jadi kata wail dalam bahasa Arab itu yang pertama digunakan, ya, lita'asub. Lita'asub itu dalam kondisi seseorang sedang marah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kata wail dalam bahasa Arab itu digunakan lil hasrah. Apa itu lil hasrah? Kalau seseorang menyesali sesuatu, Bapak Ibu, lalu sesuatu yang disesali itu niscaya tidak akan kembali lagi, Pak. Karena boleh jadi kita menyesal sesuatu, dan sesuatu yang disesali itu bisa jadi akan kita dapatkan walaupun tidak sekarang, ya. Aduh, kenapa saya nggak beli rumah itu? Sekarang kita tidak dapatkan, tapi siapa tahu, ya, di waktu yang akan datang, ya, kita bisa mendapatkan itu, sehingga kita bisa beli rumah di tempat itu, bisa beli tanah di tempat itu. Itu bukan wail. Tapi wail itu, Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arab, kalau seseorang menyesali sesuatu dan
sesuatu yang disesali itu akan pernah balik lagi. Maka kesalahan itu disebut dengan wail. Contoh misalnya, biar kita mudah memahaminya Bapak Ibu sekalian. Misal, kalau ada seorang istri, dia mampu menjaga akhlak, tidak mampu menjaga kehormatan, muruahnya, Pak, ya. Ya, karena yang bermain serong itu, bermain mata, boleh jadi dalam kondisi di zaman seperti ini bukan hanya laki-laki, Pak, ya. Sepakat nggak, Pak? Bisa jadi istri juga, Bu, ya. Memang umumnya banyaknya bapak-bapak, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi perempuan, ya. Ya, makanya ya, suka ada kekhawatiran. Allah sebutkan di dalam Al-Quran misalnya, ciri wanita soleh itu kan fassolihatu qanitatun hafidhatun bima ghaibi lima hafidhahullah. Wanita soleh itu kata Allah kan yang dia taat, yang kemudian dia mampu menjaga diri dan hartanya di saat suami tidak ada. Kan begitu tuh kata Allah, ya. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian, ya, ada seorang istri pasangan, dia tidak mampu menjaga kehormatannya, menjaga akhlaknya, akhirnya kemudian dia berbuat dosa di saat suaminya tidak ada. Mungkin nggak begitu? Bisa mungkin. Nah, lalu kemudian suaminya tahu, Pak, mengetahuinya suaminya, karena emosi tuh, Pak, emosi ya, marah nggak? Marah. Mungkin dalam kondisi suami melihat dosa yang dilakukan oleh istrinya seperti itu, bisa jadi suami akan mengatakan talak 3 kali, Pak, lain sekali dah. Betul nggak, Pak? Ya. Udah aku talak 3 kali. Kalau talak 3 kali beda dengan talak sekali, Pak. Talak sekali dalam Islam bisa rujuk. Rujuknya apa? Dengan cara apa? Dengan hubungan badan bisa jadi rujuk, Pak. Talak sekali itu. Talak 2 kali bisa rujuk. Tapi kalau sudah suami mengatakan talak 3, ya maka udah cerai itu. Nggak bisa rujuk, Pak. Ya. Harus nikah, kalaupun mau rujuk, salah satunya harus nikah lagi, ya. Dan kemudian nikah pun harus cerai, baru boleh nikah lagi. Nah, seorang istri kemudian menyesali perbuatan dosanya karena dia tidak mampu menjaga kehormatannya, tidak mampu menjaga akhlaknya, lalu kemudian diceraikan talak 3 oleh suami, maka si istri menyesal. Nah, menyesal yang seperti itu, Pak, aduh kenapa saya melakukan dosa sehingga saya ditalak sama suami saya. Balik lagi nggak? Nggak akan balik, Pak, karena sudah talak nih, sudah talak 3. Ya. Nah, maka penyesalan ini Bapak Ibu sekalian, penyesalan yang seperti ini, sesuatu yang disesali dan tidak akan kembali, itu dalam bahasa Arab namanya wail. Ya, biar kita memahami, ya. Kita berbuat dosa kepada seseorang, belum minta maaf, dan orang yang kita zalimi itu meninggal dunia, Pak. Orang yang kita zalimi meninggal dunia, ya, bahwa kemudian kita sadar atas dosa kita, sadar atas perbuatan zalim kita, kita ingin minta maaf, tapi orang yang dizalimi sudah meninggal dunia. Maka penyesalan itu yang disebut dengan wail. 1. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sekarang penyesalannya itu bukan di dunia, Pak. Ya. Tetapi penyesalannya itu, makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau orang menyesali akan nasib dirinya nanti di akhirat, kira-kira penyesalan dia di akhirat akan kembali nggak? Nggak akan. Gitu. Ya, maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, Allahumma Rabbi irji'una li'alli amalan soleh. Ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia sesaat saja. Kalau engkau kembalikan aku ke dunia sesaat saja, aku akan gunakan untuk beramal soleh. Balik nggak, Pak? Nggak akan. Nah, itu penyesalan yang begitu, itu namanya wail. Makanya kenapa Allah sebutkan, ya, dalam neraka itu ada wail. Kalau orang sudah masuk neraka itu nggak akan bisa balik, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah makna wail, celaka menurut Al-Quran. Jadi yang pertama, wail dalam Al-Quran itu adalah ungkapan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada orang.
yang celaka tadi. Yang kedua, orang yang wail itu adalah orang yang menyesali akan nasib, ya, menyesali nasibnya, ya, dan sesuatu yang disesali itu tidak akan kembali. Kira-kira kita mau nggak Pak Wail? Nah, kita kalau menyesal itu mudah-mudahan penyesalan itu yang bisa tertutupi. Maka kalau kita nyesalnya di dunia atas dosa kita itu termasuk tobat Pak. Kata Nabi, an-nadamu taubah. Penyesalan seseorang di dunia itu termasuk taubat. Tapi kalau kita nanti menyesalnya di akhirat Pak, sekalipun nangis darah, ya, kata Allah, wa qalu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau engkau berikan aku kesempatan hidup di dunia, aku akan sedekah ya Rabb. Bisa enggak? Enggak akan bisa. Itu wail namanya Pak. Sesuatu yang disesali yang tidak akan bisa kembali. Nah, Bapak Ibu jangan sampai kita menyesal di saat itu Pak. Ya, Bu ya. Lebih baik kita menyesal di dunia. Kenapa? Karena kalau kita menyesali sesuatu di dunia, maka insya Allah masih punya kesempatan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Pak makna wail? Satu itu. Yang kedua Pak, dalam bahasa Arab Allah menggunakan kata wailul, bukan wailan Pak. Itu penting Bapak Ibu sekalian kalimat itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dalam bahasa Arab kita mengenal ada istilah jumlatul fi'liyah wa jumlatul ismiyah. Ada kata kerja, ada isim. Sementara kata kerja itu terikat dengan waktu Pak. Jadi kalau kata kerja itu terikat dengan waktu, masa lampau, sedang kita lakukan, dan yang akan datang. Itu kata kerja. Nah, jadi kata kerja itu pasti terikat dengan waktu, ya. Ya. Sementara, ya, kalau ism enggak terikat dengan waktu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Allah enggak menyebutkan wailan. Kenapa? Kalau wailan itu menunjukkan kata kerja. Contoh Bapak Ibu, ya. Saya kasih contoh begini misalnya. Ya, orang itu telah membunuh. Ya, telah membunuhnya. Kata kerja bukan, Pak? Kata kerja ya? Ya, telah membunuh. Bisa jadi orang ini sebelumnya bukan pembunuh kan? Betul nggak? Ya, orang itu telah membunuhnya. Kenapa? Karena boleh jadi dia emosi, dia sakit hati, kemudian dia membunuh. Beda nggak? Dia itu pembunuh. Beda nggak, Pak? Kalau pembunuh apa? Ya, udah sifat Pak, ya, dia itu pembunuh. Bapak Ibu, saya mencintai dia. Mencintai kata kerja nggak? Mencintai terikat nggak dengan waktu? Terikat. Sekarang kita mencintai, besok lusa belum tentu mencintai Pak, bisa jadi benci. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan terlalu mencintai, karena boleh jadi yang dicintai itu bisa jadi yang dibenci. Jangan terlalu membenci. Kenapa? Karena yang dibenci bisa jadi nanti dicintai. Betul nggak Pak? Ya, sama. Ya, dulu mah ngedukung presiden ini, ketika sudah begitu benci. Banyak yang begitu Pak. Itu makanya jangan terlalu mencintai itu. Ya. Nah, beda nggak Pak? Ya, aku ini pencintamu. Beda nggak? Beda, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arab Allah tidak menggunakan wailan, kata kerja, tapi wailul. Sehingga kata para ulama, ketika Allah mengatakan celaka, ya, itu enggak terikat dengan waktu. Bukan hanya di dunia dia celaka, tapi sampai di akhir. Kau sudah di akhirat selama-lamanya celaka. Ya. Kalau di dunia celaka, dia di dunia temporary, Pak. Ya. Orang itu celaka, sekarang celaka, diobati bisa sembuh. Tapi kalau Allah menggunakan kata wailul di dalam Al-Quran, maka kecelakaan orang itu permanen, Pak. Na'udzubillah min. Jadi biar Bapak Ibu sekalian memahami makna wailul, maka mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori orang yang disebut celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu nih kata wailnya, Pak, ya. Yang kedua, siapa yang Allah sebutkan celaka, Bapak Ibu sekalian? Nah, saya hanya ingin mengambil beberapa hal yang boleh jadi Pak,
sesuatu yang kita anggap bukan dosa, ataupun kalau kita menganggap dosa dianggap sepele sama kita. Ya. Allah tidak menyebutkan begini, celaka pembunuh itu, celaka penzina, enggak dalam Al-Qur'an. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celaka sesuatu yang bisa melekat kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Maka mengapa kita perlu ngaji ini biar kita paham. Ya. Jangan sampai kita merasa mentang-mentang kita sudah melaksanakan ibadah fardu, sudah melaksanakan amalan sunnah, bahkan kita sudah sering ke masjid, ya, kemudian kita menganggap nggak celaka. Lah, nggak begitu, Pak, Bu. Maka harus hati-hati. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan sekali-kali kalian menganggap diri kalian sudah suci. Huwa a'lamu bimanittaqa, dialah Allah yang mengetahui tentang ketakwaan kalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang Allah sebutkan celaka di dalam Al-Quran? Ya, Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka. Siapa yang Allah sebutkan celaka tadi? Celakanya bukan celaka temporary, tetapi celakanya itu permanen. Dan yang menyebutkan wail itu bukan makhluk, tetapi Allah yang menciptakan kita. Kata Allah, yang disebut celaka di dalam Quran surat Al-Humazah itu, yang pertama humazah, yang kedua lumazah. Wailul likulli humazah lumazah. Apa itu humazah lumazah, Pak? Ibu, Bapak sekalian, humazah itu maknanya kalau kita lihat terjemahan mengumpat. Lumazah mencela. Kata para ulama dalam tafsir, humazah itu, Pak, seseorang yang menceritakan keburukan saudaranya dan yang diceritakan itu tidak ada di hadapannya. Itu humazah. Kalau lumazah, ya, mencela seseorang yang ada di hadapan kita. Paham di sini, Pak? Bapak Ibu, dua ini humazah lumazah, ya, pernah nggak kita lakukan? Ustadz juga pernah melakukannya. Paham nggak, Pak? Ya. Jadi Allah tidak mengatakan, hei, celaka engkau yang berzina, celaka engkau yang minum khamr, tetapi kata Allah, celakalah kalian. Siapa? Humazah, orang yang suka menceritakan kejelekan saudaranya, ya, kejelekan saudaranya yang tidak ada di hadapan kita. Hampir mirip dan gibah. Kalau lumazah, kita mencela, ya, mencela seseorang yang ada di hadapan kita, ya. Itu kadang hal itu bisa jadi terjadi sama kita, Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Dan orang yang seperti itu kata Allah disebut apa? Celaka. Baik humazah atau lumazah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi karena lumazah. Siapa sahabat Nabi yang lumazah? Dalam salah satu hadis ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari lumazah kepada siapa? Kepada Bilal bin Rabah. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Hai Bilal, anta ibnu Sauda. Wahai Bilal, budak hideung. Lumazah bukan? Ya. Lumazah itu. Makanya Bilal bin Rabah ngadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, itu Abu Dzar menyebut hai budak hideung. Padahal betul kan ya? Bilal bin Rabah itu orang Afrika. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau udah ke Mekah lihat orang Afrika banyak. Hidung nanti, Pak, Masya Allah bedanya. Allah menciptakan kulit gitu berbeda-beda. Kata Abu Dzar ibnu Sauda, ya, walaupun betul tetapi melecehkan, mencela. Maka apa kata Nabi? Ya Abu Dzarrin innaka mru'um minal jahiliyah. Wahai Abu Dzar, engkau itu termasuk orang jahiliyah. Satu. Ini wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bukan yang kedua yang celaka ya. Yang kita lihat dari ayat ini, kenapa orang bisa humazah, kenapa orang bisa lumazah, orang bisa mengumpat, atau orang bisa mencela orang lain, ya. Kata Allah di dalam ayat ini,
alladzi jama'a mala wa addadah. Siapa mereka? Orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi Pak, kecenderungan orang punya duit itu Pak, kecenderungan orang yang berkuasa, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Orang yang punya duit, kecenderungan lumajah itu lebih kuat Pak. Ya. Makanya kalau kita lihat pernyataan Benyamin Netanyahu itu polontong ya Pak. Ya. Ini pernyataan di medsos gitu ya. Benyamin Netanyahu ya, bahkan menyebutkan orang Pakistan, Malaysia, Indonesia pengecut semuanya gitu kan. Ya, lantang Pak. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena merasa berkuasa. Merasa berkuasa Bapak Ibu, ya. Maka hati-hati alladzi yang majikan ke anak ke anak buahnya bisa lumazah. Ya. Orang lebih tinggi kedudukan, punya harta, kalau kata Allah dalam ayat ini alladzi jama'a malau. Kalau orang sudah mengumpulkan harta, lalu kemudian orang itu menghitung-hitungnya, kecenderungan lumajah itu ada pada diri orang itu. Karena bab harta itu kata Nabi di dalam hadis ya, Nabi mengatakan aina min aktasabahu wa fima anfaqahu. Allah itu akan bertanya tentang harta kita didapatkan dari mana dan dikeluarkan untuk apa saja. Jadi kalau masalah harta itu ditanyakannya dua sumber Pak. Dapat dari mana, dihabiskan untuk apa saja. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abu Darda Pak. Abu Darda ini saudagar kaya, termasuk orang-orang yang mengumpulkan harta. Karena saking sibuknya dengan usahanya, saking sibuknya dengan hartanya, Abu Darda itu termasuk yang masuk Islamnya itu belakangan. Sementara sahabatnya, teman-temannya Abu Darda itu sudah duluan masuk Islam. Maka Bapak Ibu sekalian, yang menghalangi orang beriman itu salah satunya apa? Harta. Ya. Sampai kemudian datanglah teman dekatnya Abu Darda, yaitu Abdullah bin Rawahah. Jadi Abu Darda itu punya teman dekat selain Salman Al-Farisi yang dikenal dalam sejarah. Abu Darda itu punya teman dekat namanya Abdullah bin Rawahah. Ketika Abdullah bin Rawahah datang ke rumahnya Abu Darda, saat itu Abu Darda sedang tidak ada, yang ada hanya Ummu Darda. Kata Abdullah bin Rawahah, karena dia sangat mencintai Abu Darda, ingin Abu Darda itu masuk Islam Pak. Tetapi yang menghalangi Abu Darda masuk Islam, kenapa? Alladzi jama'a malau wa adada. Karena Abu Darda ini saudagar, kerjaannya itu hitung duit Pak. Gitu Abu Darda itu. Nah, maka kemudian Abdullah bin Rawahah menyampaikan kepada istrinya, wahai Ummu Darda, bolehkah aku memasuki rumahmu? Maka Ummu Darda membolehkan masuk Abdullah bin Rawahah. Ketika Abdullah bin Rawahah masuk ke rumahnya Abu Darda, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang dia masuki kamarnya Abu Darda. Ya, jadi Abu Darda itu di kamarnya ketika Abdullah bin Rawahah masuk, didapati banyak patung-patung Pak, asnam. Abu Darda itu saking hormat kepada patung, saking mencintai berhala, sampai-sampai berhalanya itu disimpan di tempat tidur Pak. Ya, supaya bisa ditangkap sih kan ya, sedang tidur tuh. Orang lain itu kalau menyembah berhala kan ada ruangan khusus tuh, ya, disimpanlah patung kayak pada masa Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya, Nabi Ibrahim pernah menghancurkan tempat-tempat patung itu kan. Nah, Abu Darda itu patung sampai disimpan di kamar Pak. Saking ingin dekat dengan Tuhan, yang dia anggap patung itu adalah Tuhan. Abdullah bin Rawahah karena ingin sekali teman dekatnya itu masuk Islam, dari sejak kecil dia bermain, dia bersama-sama, tetapi Abu Darda masih belum muslim. Maka Abdullah bin Rawahah ketika melihat patung-patung yang ada di rumahnya Abu Darda, maka patung-patung itu dihancurkan Pak. Dihancurkan patung-patung itu. Sampailah ketahuan sama Ummu Darda,
ketika Ummu Darda melihat patung yang begitu dihormati, dicintai oleh Abu Darda, lalu kemudian dia lihat hancur patung-patung itu, maka Ummu Darda mengatakan, "Hal ya Abdullah bin Rawaha halakatni." Wahai Abdullah bin Rawaha, sungguh ya engkau telah menyengsarakan kami. Bagaimana kalau suamiku tahu, pasti dia akan marah. Maka Bapak Ibu sekalian, Abdullah bin Rawaha pergi meninggalkan rumahnya Abu Darda, sementara Ummu Darda itu belum Islam juga tuh. Sementara Ummu Darda itu dia menangis karena Tuhannya yang dicintai, dihormati suaminya hancur. Datanglah Abu Darda ke rumah. Ketika datang Abu Darda ke rumah, melihat istrinya sedang menangis. Maka Abu Darda mengatakan, "Wahai ya zaujati, apa yang terjadi denganmu? Wahai istriku, apa yang terjadi denganmu?" Maka kata istrinya Ummu Darda, "Ya suamiku, lihat aja. Tuhan yang engkau hormati, Tuhan yang engkau cintai dan engkau sembah, tuh semuanya hancur oleh Abdullah bin Rawaha, temanmu. Aku kan." Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu Abu Darda langsung masuk kamar, dan ternyata ketika patung-patungnya hancur, marahnya luar biasa Abu Darda. Tetapi disebutkan dalam salah satu riwayat, dalam kondisi marahnya ada sekelebat pikiran, ya, namanya lintasan pikiran lah. Dalam kondisi marahnya itu ada lintasan pikiran pada Abu Darda begini, kalau seandainya ya pada patung itu, ya pada Tuhan itu ada kebaikan, pasti kalau ada sesuatu yang buruk, dia akan mampu membelanya. Dia mikir begitu tuh lintasan pikirannya. Ya, kalau seandainya ada sedikit saja kebaikan pada benda yang dia hormati, pada benda yang dia sembah, maka kalau ada ancaman, ada sesuatu yang membahayakan, pasti dia akan menolaknya atau paling tidak membelanya. Sebagaimana Ka'bah, Pak, Baitullah, Bapak Ibu ya. Kan Ka'bah itu disebut Baitullah kan? Ya. Orang-orang Quraisy itu Pak, ketika mendengar ini Nabi baru lahir loh. Nabi baru lahir, makanya Nabi itu ketika lahir disebutkannya tahun gajah kan. Itu pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha datang rombongan mau menghancurkan Ka'bah. Tetapi orang-orang musyrikin dulu meyakini bahwa Ka'bah itu Baitullah, rumah Allah. Bahkan pamannya, kakeknya Nabi Abdul Muttalib, ketika ada dia sebagai pemegang pintu Ka'bah saat itu, ketika mendengar ada Abraha pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah, yang dipikirkan oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW apa? Kambingnya, Pak, bukan Ka'bahnya. Karena saat itu kambingnya dirampas. Dia datang, "Mana kambingku?" Sampai orang-orang kaget. "Wahai Abdul Muttalib, ya, kenapa engkau yang dipikirkan kambing? Kenapa kau enggak memikirkan Ka'bah?" Kata Abdul Muttalib, "Ka'bah itu punya Allah. Biar dia yang ngurus." Dan yang terjadi apa, Pak? Ketika mau dihancurkan Ka'bah itu oleh pasukan Abraha, membela enggak? Ada pembelaan enggak? Allah. Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Allah turunkan pasukan burung. Hancur enggak pasukan gajah? Hancur. Enggak berhasil kan menghancurkan Ka'bah. Nah, lintasan pikiran yang ada pada Abu Darda, kalau seandainya pada benda yang dia hormati itu ada kebaikan, kalau ada sesuatu ya yang mencelakai itu, mendatangkan keburukan, pasti dia akan menolaknya. Karena pikiran itu, Pak, Abu Darda bisa masuk Islam. Dia datang kepada Rasulullah keesokan harinya, lalu kemudian dia bersyahadat. Ternyata kata Abu Darda, apa yang aku sembah, apa yang aku cintai, apa yang aku hormati, ya ternyata nggak bisa ngapain, nggak bisa mendatangkan kemaslahatan, nggak bisa mendatangkan kemudaratan sedikit pun. Akhirnya masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, subhanallah, Bapak Ibu sekalian, yang tadi menghalangi dia beriman apa, Pak? Harta. Alladzi jama'a mala wa adada. Tetapi ketika dia sudah masuk Islam, baik Abu Darda ataupun Ummu Darda, bahkan Ummu Darda itu termasuk salah satu sahabiah ya yang menjadi gurunya, para sahabiah. Salah satu gurunya para sahabiah itu Ummu Darda. Bahkan dalam salah satu riwayat, Ummu Darda itu ya ketika masuk Islam bersama suaminya Abu Darda, dia bermujahadah ingin mengejar ketertinggalannya.
Sementara teman-teman yang lainnya sudah masuk Islam duluan, Abu Darda, Ummu Darda masuk Islamnya belakangan. Walaupun demikian, dia ingin mengejar ketertinggalan dari dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka Ummu Darda di Damaskus, ya, dia membuat pengajian, majelis ilmu yang datang sahabiah semua. Ratusan tuh. Makanya dikenal Ummu Darda itu termasuk gurunya para sahabiah. Abu Darda pun sama, Pak. Ya. Abu Darda sampai kemudian dengan hartanya dia sempat ditanya sama sahabat, karena dulu hidupnya perlente, orang kaya gitu kan. Tetapi ketika dia beriman, mengenal Islam, dia nggak ingin mengejar ketertinggalannya, sampai kemudian dia seperlunya aja dengan harta. Padahal dia orang kaya. Sampai sahabatnya bertanya, ya Abu Darda, ada salah seorang sahabat yang bertanya, wahai Abu Darda, dulu engkau ini gayanya gaya orang kaya, tapi sekarang engkau biasa-biasa aja. Ya, wahai Abu Darda, kenapa? Mana harta yang engkau kumpulkan itu? Mana harta yang engkau kumpulkan itu? Kata Abu Darda, apa jawabannya? Harta yang aku kumpulkan itu aku gunakan untuk membangun rumah di surga. Aku beli kentengnya, beli semennya di surga, gitu kan? Artinya apa? Digunakan untuk ibadah, digunakan untuk dakwah, digunakan untuk jihad. Kata Abu Darda, dan perjalanan menuju rumahku di surga itu sangat jauh. Maka perjalanan jauh itu aku tidak menginginkan ada beban yang berat memikul di pundakku. Karena harta itu termasuk beban berat. Ya, Masya Allah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan sifat alladzi jama'a malau wa anana. Kenapa? Karena kata Allah dalam Quran surat Al-Humazah, satu, bisa menyebabkan seseorang berdosa humazah. Yang kedua, bisa menyebabkan seseorang berdosa lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Dosa humazah, dosa lumazah bisa terjadi sama kita, Pak? Bisa, ya. Saya yakin Bapak Ibu, kita semua ini kalau minum homer, judi, insya Allah lah nggak akan. Tapi kalau lumazah, ya Allah, kudu banyak istighfar gitu, Pak. Ya, lumazah sama lumazah. Mudah-mudahan Bapak Ibu lisan kita terjaga dari lumazah ataupun dari lumazah. Ya, ya. Ada Bu lumazah, ya, lumazah yang jadi pahala. Jawab Bapak. Ada Pak. Lumazah bisa jadi pahala, bahkan setara dengan jihad. Kapan itu? Kalau lumazahnya kepada musuh Allah. Ya. Jadi kalau lumazahnya kepada musuh Allah, jadi ibadah, Pak. Makanya sekarang dikenal, Pak, ya. Ya, netizen Indonesia itu lumazah ke Israel. Sampai di berita viral tuh, banyak ada beberapa tentara Israel sampai ampun-ampunan ke netizen Indonesia yang julid. Jadi julid fisabilillah, apa itu namanya, Pak? Sampai saya tadi lihatnya akunnya Benyamin Netanyahu aja sampai diserang oleh netizen, dimasukin bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Sunda kadang, Masya Allah, mun aing papanggih jeung maneh sapaing siksa aja gitu kan. Ya, makanya sampai ada yang frustasi kan. Ya, itu di viral tuh, tentara Israel itu sampai ada yang frustasi gara-gara lumazah, Pak. Lumazah, ya, julid gitu kan, ya. Bisa ibadah enggak Pak Ibu itu? Ibadah, Pak. Insyaallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini mah positif netizen kita tuh, Pak, ya. Bisa begitu ya. Nah, termasuk aksi menyampaikan gitu kan, ya, menyampaikan keburukan musuh-musuh itu boleh, harus, Pak, menyampaikan keburukan. Tapi kepada saudara kita, kata Allah dalam Al-Quran, antakula lahman, ya, mayyitan. Kalau kata Allah dalam Al-Quran, kalau kita menjelekkan orang saudara kita, orang-orang yang beriman itu seperti hanya memakan bangkai saudaranya. Antakula lahman akhihi mayyitan. Ya, jadi nggak boleh, Pak. Apalagi kalau ada yang menjelekkan Hamas gitu kan, ada yang begitu, Pak, ya. Saudara kita pada itu tuh Hamas ini, yang berjuang di depan, yang menjaga negara, ya, melawan musuh Allah Israel, ya. Tapi masih ada, Pak, yang menjelekkan saudara kita Hamas itu. Oleh siapa, Pak? Oleh orang lain bukan?
bukan orang lain, tetapi siapa? Bisa jadi ustaz, bisa jadi alim. Betul nggak Pak? Ya. Saya lihat tuh beberapa alim, ya, orang berilmu di di YouTube macam-macam nyebut ke Hamas, ada yang nyebut teroris, ada yang nyebut Syiah, bahkan ada yang menyebut buatan Zionis tuh. Padahal mereka itu saudara kita. Nauzubillahi min dzalik. Baru satu ya. Yang kedua Pak, siapa yang wailul Pak? Bu. Saya pernah hanya menyinggung sedikit, saya pernah dulu mengungkit kalimat wailul lil mutaffifin. Celaka al-mutaffifin. Masih ingat Pak, saya memberikan makna al-mutaffifin itu Pak? Kesalahan yang dianggap sepele atau boleh jadi dosa yang tidak dianggap dosa oleh kita. Mutaffifin itu Pak. Siapa mutaffifin dalam Al-Qur'an? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang pertama kata Allah, mutaffifin itu adalah seorang pembeli yang membeli sesuatu inginnya lebih, Pak. Ya, membeli sesuatu inginnya lebih. Beli sesuatu udah ditimbang sekilo, hayang nanti nambahan dah. Nambah sedikit, Pak. Yang kedua, siapa al-mutaffifin itu? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka yang menjual lalu kemudian mengurangi timbangan itu nggak banyak Pak, nggak setengah kilo. Betul nggak Pak? Kalau mengurangi timbangan paling berapa? Supaya nggak kelihatan. Kalau mengurangi timbangan setengah kilo, kapanggih tuh Pak? Gitu. Jadi artinya apa? Yang tadi pembeli, ya orang membeli itu kan, ibu-ibu kalau membeli kan ingin nambahnya nggak banyak, hanya ngambil aja karang berapa biji, mah udah ditimbang sekilo tambah gitu. Hati-hati, itu juga nggak boleh. Ya. Yang kedua, yang menjual yang mengurangi timbangan. Oke, karena waktunya juga terbatas, saya singkat-singkat aja. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau tadi perbuatan dosa atau dosa yang dianggap sepele, kata Allah, ini peringatan bagi kita. Allah menyebut celaka ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang ibadah, Pak. Fawailul lil musallin. Masya Allah. Celaka. Siapa yang dikatakan celaka oleh Allah dengan kata wail ini? Bukan ahli maksiat, tetapi orang yang sholat saja bisa celaka, Pak. Alladzina an salatihim sahun. Kata para ulama, ada dua kemungkinannya orang yang celaka sholatnya. Satu, karena dia lalai dalam melakukan sholatnya, atau yang kedua, sholatnya tidak mampu merubah akhlaknya, Pak. Maka kata Allah, ketika Allah perintahkan tentang sholat yang baik itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, kerjakanlah sholat, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan kemunkaran. Ada orang sholat tapi masih kena korupsi, Pak. Betul nggak, Pak? Yang korupsi itu bisa jadi sholat, Pak, dia itu. Ya, bisa jadi sholat. Maka kata Allah, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Siapa mereka? Yang lalai dalam melakukannya, mengerjakannya. Yang kedua, sholat yang dilakukannya tidak berdampak kepada kebaikan dirinya. Amal ma'ruf nahi munkar. Itu yang ketiga. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya saya singkat-singkat aja ya. Yang ketiga biar sampai ya. Yang keempat, Allah sebutkan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-22. Kata Allah, siapa yang celaka? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Orang yang celaka itu adalah mereka yang hatinya keras, Pak. Yang hatinya keras, ya. Lalu kemudian dia susah untuk mengingat Allah. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu, Allah berikan kepada kita 3 hal untuk mengenali kebenaran. Yang pertama apa? Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Wal absar, penglihatan. Yang ketiga, afidah, hati. Pak, orang tidak bisa melihat, sedikit ya, orang tidak bisa melihat, bisa jadi tertutup oleh benda. Orang tidak mendengar, tertutup dengan benda. Yang menutupi hati bukan benda, Pak. Yang menutupi hati itu adalah dosa-dosa kita. Maka kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, hati-hati dengan dosa itu. Kenapa? Dosa itu bisa menutupi hati-hati kita. Bahkan kata Nabi dalam hadis,
Kalau seseorang berbuat dosa, maka diumpamakan nuqtatun fi qalb, seperti hanya satu titik hitam dalam hatinya. Dia berbuat dosa lagi, nambah titik hitamnya. Kalau dia berbuat dosa lagi nggak pernah taubat, maka semakin banyak titik hitamnya. Kalau orang sudah banyak dengan perbuatan dosa, hatinya akan tertutup. Sebelum tertutup keras. Kalau orang sudah keras, dia lupa dari mengingat Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, dan salah satu caranya kata para ulama untuk membersihkan hati kita itu, duduklah kita berada di majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ketika kita sama-sama duduk berada di majelis ilmu, bukan hanya menambahkan pengetahuan, bukan hanya menambah ilmu buat kita, tetapi mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi sarana untuk membersihkan hati-hati kita, insya Allah. Bapak Ibu, barangkali ini ya yang bisa disampaikan, karena juga sudah waktunya, sudah waktu adzan isya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tazkirah, khususnya bagi saya, peringatan bagi saya, juga buat Bapak Ibu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.